dia gitu ya kalau kita bertanggung. Lalu bagaimana dengan kita menganggap Polygon sebagai kompetitor yang utama, jadi yang paling atas, karena memang dia di awal duluan. Jaringan retail punya Rodalink, dia punya jaringan retailnya. Polygon juga punya dua merek. Dahon, dia menjadi suppliernya Dahon di atas 3 jutaan. Lalu dia juga bikin Polygon sendiri namanya Urbanum 20 inci 2,7 juta. Kemudian ada Metro yang 16 inci, harganya 2,4. Lalu di mana kami? Kami adalah di bawahnya, sebetulnya posisinya mau di bawah Polygon. Kira-kira itu yang kita mau lihat. Tapi di pasarnya kira-kira itu. Artinya kalau melihat data yang tadi pasar lokal segala macam itu menjanjikan pasarnya, sangat menjanjikan sehingga kita terjun ke situ. Nah, ini merupakan proses pengembangan konsepnya. Mungkin Pak Henry akan banyak cerita di sebelah sini. Terima kasih Pak. Jadi disampaikan bahwasanya riset ini sudah dimulai dari 2006 tepatnya Agustus 2006 ada 3 orang yang membantu saya. Yang pertama adalah mengerjakan dengan kalau bisa ya Pak ya. Nah ini mungkin ya saya sampaikan beberapa dokumen hasil penelitian yang dilakukan bisa di-share Pak. Di 2006 itu dengan menggunakan analisa grafik problem kita mencoba melihat 3 tipe lipatan. Lipatan yang kita tinjau dengan responden bahwa itu menggunakan community by keyword. Ada beberapa variabel atau parameter yang kami pertimbangkan. Yang pertama adalah apakah berapa berat sih sebenarnya yang populer untuk holding bike. Kemudian berapa waktu yang diinginkan. Kemudian lamanya berapa lama. Itu ada 3 hal yang kami tanyakan selain juga harga. Nah dari 3 lipatan kita mulai, akhirnya kita bisa mendapatkan 1 lipatan yang paling optimal yang menurut kami sebenarnya hasilnya adalah semacam ini dengan menggunakan konsep yang memang mungkin tidak ada dari yang sekarang mungkin ada di pasaran, yaitu mendorong saddle ke depan dibandingkan dengan kita menurunkan saddle ke bawah dan melipat frame utamanya. Nanti mungkin saya minta Pak Iskandar Buda untuk bisa memperagakan sambil saya bicara. Saya persilakan Pak Iskandar Buda bisa disampaikan. Nah, di 2005 seperti itu yang satu penelitian, kemudian yang kedua menggunakan DFMA, Design for Manufacturing and Assembly. Kita mencoba melakukan optimasi terhadap engselnya. Dari 14 komponen engsel kita sebenarnya bisa reduce 7 menjadi 7 komponen pada engselnya. Kemudian kita menggunakan software Mainframe, kita mencoba melihat atau melakukan satu analisa dinamis terhadap kekuatan daripada struktur frame-nya. Akhirnya kita bisa mendapatkan suatu dimensi yang ideal, yaitu 731,65 untuk tingginya, kemudian 654,90 dan tebalnya adalah 300 mm. Saya lanjut Pak Ura. Nah, sebenarnya tadi kalau saya bicara itu sebenarnya ada pada fase konsep development atau fase 1. Sedangkan berlanjut kepada 2008 awal itu ada penelitian yang mencoba melihat kekuatan lebih dalam lagi atau lebih detail lagi. Kami memasang 14 sensor pada frame yang ada dengan 14 sensor tersebut, di mana penentuan tempat-tempat sensor tersebut kami menggunakan Autodesk Inventor untuk mendapatkan tempat-tempat kritisnya. Kami bekerja sama dengan Elukator Pong, kebetulan mereka mempunyai peralatan yang bisa digunakan untuk merubah sinyal yang ada di sensor tersebut. Nah dari hal tersebut sebenarnya kita bisa dapatkan, mungkin kita bisa lanjut Pak Bram. Jadi ini masih fase sampai dengan detail design sebenarnya. Lanjut Pak. Nah dari hasil pengujian yang kami lakukan pada 2008, kebetulan yang penguji ya Saudara Iskandar Buda dan Saudara Dedi menggunakan Autodesk Inventor, itu kita bisa dapatkan angka keamanan antara 0,2 sampai dengan 15 pada kekuatan frame. 0,2 kami memang ada di sebelah sini kalau tidak salah.